Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa pendapatmu tuh nggak didengerin? Atau mungkin bingung gimana caranya meyakinkan teman soal sesuatu? Tenang aja, hari ini kita bakal bongkar rahasianya lewat teks argumentasi. Ini tuh skill yang penting banget, yang bakal mengubah cara kamu bersuara. Yuk, langsung kita mulai. Tiap hari kita scroll-scroll media sosial, lihat postingan temen, nonton video, kayaknya semua orang punya pendapat ya. Nah pertanyaannya, di antara semua itu, gimana caranya kita bisa bedain mana yang cuma hoax dan mana yang beneran bisa dipercaya? Ini tantangan kita semua kan? Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat yang di kiri, argumen yang lemah itu ya kayak gitu. Cuma nyerang aja, tapi nggak ada buktinya. Gampang banget dipatahin. Sekarang, bandingkan sama yang di kanan. Itu baru argumen yang kuat, yang kokoh karena dibangun pakai data dan fakta. Hari ini, kita bakal belajar cara membangun argumen sekuat itu. Jadi, anggap aja teks argumentasi ini semacam blueprint atau cetak biru. Ini adalah panduan buat kamu, langkah demi langkah, biar pemikiranmu itu nggak cuma didengar, tapi juga dipahami, dan bahkan bisa meyakinkan orang lain. Keren kan? Oke, ini dia intinya. Teks argumentasi itu bukan sekedar ngomong, menurut aku sih. Bukan. Ini tuh soal menyajikan pendapatmu, tapi ada tapinya. Kamu harus dukung itu dengan alasan yang logis dan bukti yang nggak bisa dibantah. Jadi pendapat itu klaimnya, dan bukti itu fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, ya gampang roboh. Ciri yang pertama, dan yang paling dasar tentu aja harus ada opinimu, ada pendapatmu. Misalnya, menurutku, main game online itu bisa melatih strategi loh. Nah, itu opinimu. Inilah titik awal dari argumen yang akan kamu bangun. Nah, ini dia yang bikin beda. Opini doang nggak cukup. Biar jadi kuat, opinimu harus diperkuat sama data dan fakta. Anggap aja ini senjata kamu. Bisa berupa angka, statistik, hasil penelitian, atau kutipan dari sumber yang terpercaya. Inilah yang bikin argumenmu jadi berbobot. Punya opini dan data juga belum cukup loh. Kamu butuh yang namanya analisis logis. Maksudnya gimana? Kamu harus bisa nyambungin antara data yang kamu punya sama opinimu. Jadi, kalau tadi opininya main game itu baik buat strategi, kamu bisa jelasin, karena menurut sebuah studi, pemain game strategi itu kemampuan problem solvingnya 20% lebih tinggi. Nah, itu baru nyambung dan masuk akal. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, bahasanya harus jelas dan langsung ke intinya. Hindari kata-kata yang muter-muter dan bikin bingung. Pokoknya, semakin gampang argumenmu dimengerti orang lain, semakin besar juga kemungkinannya untuk diterima. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental dalam membangun argumen, yaitu membedakan antara fakta dan opini. Percaya deh, kalau kamu udah bisa ini, caramu melihat informasi di sekitar bakal berubah total. Coba lihat bedanya di sini. Fakta itu sifatnya objektif. Kebenarannya bisa kita cek, bisa kita buktikan. Siapapun yang ngecek, hasilnya pasti sama. Nah, kalau opini, itu subjektif. Dasarnya itu perasaan, keyakinan, atau penafsiran seseorang. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda banget. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini adalah contoh fakta. Kenapa? Karena kalimat ini ngasih kita informasi yang spesifik banget dan bisa diukur. Tapi, apa sih yang bikin ini jadi sebuah fakta? Nah, ini dia jawabannya. Pertama, ada data yang jelas, tahun 1954 dan angka 53,5%. Kedua, data ini bisa kita cek kebenarannya, misalnya di catatan sejarah atau data statistik pemerintah. Dan yang paling penting, kebenarannya itu nggak tergantung siapa yang ngomong. Itulah yang bikin ini jadi fakta yang solid. Oke, sekarang kita bandingkan sama contoh yang ini. Kalimat ini kedengarannya sih masuk akal ya, tapi ini adalah sebuah opini. Coba deh perhatikan kata-kata yang dipakai. Nah, ini dia kuncinya. Ada kata diharapkan, itu kan menunjukkan sebuah harapan, bukan sebuah kenyataan kan? Terus ada kalimat efektivitasnya masih terbatas. Itu kan penilaian pribadi. Bisa aja orang lain bilang efektif. Jadi nggak ada data pasti di sini yang bisa langsung dibuktikan. Ini murni interpretasi penulis. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya, ada opini, ada fakta, dan ada analisis yang logis. Terus, gimana cara merangkainya jadi sebuah argumen yang kokoh dan gak gampang dipatahin? Jawabannya ada di struktur 3 bagian ini. Anggap aja ini kayak membangun rumah. Ada fondasi, dinding, dan atapnya. Strukturnya itu simpel tapi kuat banget. Pertama, pendahuluan. Ini fungsinya kayak trailer film, bikin orang jadi penasaran sama argumenmu. Kedua, badan argumen. Ini bagian utamanya. Disinilah kamu keluarin semua senjata, data, dan fakta yang kamu punya. Terakhir, kesimpulan.
Ini adalah momen penutup yang kuat dan nempel di kepala pembaca. Contohnya nih, pendahuluan yang bagus itu langsung ke inti masalahnya. Kayak di sini, langsung ngomongin pentingnya diversifikasi pangan. Ini langsung ngasih konteks ke pembaca dan bikin mereka mikir, oh ini topiknya penting nih, aku harus baca sampai selesai. Lanjut, kita masuk ke badan argumen. Nah, disinilah kita pakai data-data yang tadi. Di sini ditunjukin gimana data historis konsumsi beras dipakai sebagai bukti yang kuat. Ini adalah jantung dari argumenmu, tempat kamu nunjukin, ini loh buktinya, bukan cuma omong kosong. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian ini bukan cuma ngulangin apa yang udah kamu bilang ya. Kesimpulan yang kuat itu menegaskan lagi poin utamamu dengan cara yang baru dan sering banget diakhiri dengan sebuah ajakan. Lihat deh, ada ajakan buat berkolaborasi. Ini yang bikin argumenmu jadi terasa penting dan relevan. Oke, kita udah bahas semuanya. Apa itu teks argumentasi, ciri-cirinya, cara menyusunnya. Tapi mungkin ada yang bertanya, terus kenapa ini penting buat aku sebagai pelajar? Nah, ini bukan sekedar materi pelajaran biasa. Anggap aja ini adalah kekuatan baru buat kamu. Dengan menguasai ini, kamu nggak cuma jadi lebih pinter di kelas. Cara berpikirmu jadi lebih tajam dan logis. Kamu jadi lebih percaya diri waktu mau nyampain ide. Dan yang paling penting di zaman sekarang, kamu jadi punya semacam filter pribadi buat nyaring informasi. Kamu nggak bakal gampang percaya hoaks dan bisa lebih bijak kalau mau ikut komentar di media sosial. Ini beneran bekal buat seumur hidup. Jadi, setelah semua ini, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Dengan semua pengetahuan dan senjata baru yang kamu punya ini, coba deh pikirin, isu apa yang paling penting buatmu? Pendapat apa yang selama ini pengen kamu suarakan? Argumen kuat apa yang akan kamu sampaikan selanjutnya?